Saya tuh orangnya sebenarnya pemalu. Pemalu, Mbak. Percaya atau tidak. Jadi aku tuh nggak pernah merasa aku nakal sih ya. Waktu itu tapi ada satu sih. Dia juga begitu, kalau saya lagi ada kerjaan dia nyamperin ke tempat saya, bawa bekal apa bawa sesuatu. Kok so sweet banget ya kata ya. Kehilangan orang-orang tersayang. Ya bapak, ya ibu, ya kakak, tapi ya setiap ada yang datang mesti ada yang pergi. Jadi ya Oke sahabat suara, sekarang kita akan melanjutkan nih obrolan dengan Mbak Ozi. Tapi sekarang kita udah melupakan dulu nih, mengesampingkan Tilik dan jangan Ute Junior. dilupakan. Ya, tapi tetap ditonton ya, yang belum nonton harus banget tuh nonton. Yang legal loh dari Rafakana Films. Di streaming Karena terus YouTube-nya. pokoknya, biar semakin trending. Daebak. Oke, sekarang lanjut. Yang pertama nih ada pertanyaan. Bagaimana sih masa kecil dari Mbak Ozi sendiri? Apakah Mbak Ozi ini tomboy atau kayak gimana gitu waktu kecil? Dari waktu kecil tuh aku tuh anaknya yang jenis ngeyelan tapi dengan cara diem. Jadi kalau tidak ingin melakukan sesuatu itu bukan gak mau, bukan gitu tapi diem. Lebih tepatnya ngambekan gitu kali ya. Nah, mutungan dan itu ngeselin banget. Almarhum bapak kebetulan agak nggak suka sama sifat saya yang begitu. Biasanya kalau saya lagi ngambekan gitu sama bapak ditinggal pergi. Terus saya semakin bingung kok aku ditinggal lungo. Ada berapa bersaudara sih Mbak Ozi? Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara, aku anak kedua. Kakakku pertama sudah meninggal. Terus masih punya 1 adik lagi di Blitar. Tapi Mbak Ozi sendiri asli Jogja? Aku aslinya malah Blitar, Mas. Blitar, Jawa Timur, lahir di sana sampai SD, terus SMP, SMA, kebetulan pindah di Jogja. Tapi bapak ibu masih di sana ya, karena aku sekolah asrama. Terus kuliah setahun, aku nggak lulus dan jangan dicontoh. Lulusin aja kuliahnya. Terus habis itu dapat beasiswa aktor studio, workshop keaktoran gitu. Terus dari situ kemudian membuka peluang untuk main dari satu panggung ke panggung yang lain sampai ketemu satu film berjudul Mencari Hilal, film pertamaku. Terus udah ngalir habis itu. Jadi total kira-kira ada berapa Mbak film yang udah di... Aduh, Banyak ya Mbak? Atau saya tuh takut kalau sampai ada yang tidak tersebut gitu loh. Jadi kok kesannya kayak dilupakan padahal yo aku saelengku iki ketoke yo. kalau Gitu. anggota keluarganya Mbak Ozi sendiri ada nggak sih Mbak yang memang sudah berkecimpung di dunia film? Katanya suaminya juga. Suami kebetulan dia bekerja di bidang yang sama, di perfilman. Tapi dia kebanyakan di produksinya. Ya, dia nggak pernah jadi talent, nggak bakat. Sekarang jadi manajer pribadinya Mbak Ozi ya? Iya. Bener. Gimana Mbak dimanajeri sama suami sendiri? Dimanajeri sama suami sendiri. Kalau ada yang bilang katanya manut-manut aja sama yang cewek gitu, ya salah. Saya sama suami juga kalau urusan kerjaan ya kerjaan, kalau lagi urusan rumah ya rumah. Ya gitu, Mas. Kalau aktivitas sehari-hari Mbak Ozi ini seperti apa? Aktivitas sehari-hari seperti ibu-ibu pada umumnya. Ya pagi hari gitu ya ngurusi rumah. Kalau sedang tidak ada pekerjaan dari pagi ya. Terus habis itu saya ngopeni kucing. Saya punya kucing Mas di rumah. Kucing kampung datang sendiri minta makan dikasih gitu. Terus habis itu siram-siram tanaman, terus saja baca kadang-kadang. Baca terus seperti cewek pada umumnya skincare is must have. Terus habis itu make upan kadang-kadang kalau lagi kondangan. Ya kayak biasanya lah sehari-hari. Gitu Mas. Kalau setelah viral ini ada kegiatan lain, perubahan yang kira-kira sangat mencolok gitu dari... Perubahannya paling mencolok adalah ternyata saya dititeni sekarang. Saya tuh orangnya sebenarnya pemalu. Pemalu, Percaya atau tidak, beneran. Aku kalau sama orang baru tuh biasanya pemalu. Lebih diem gitu loh. Karena ini tahu-tahu nih katanya Mas Mbaknya gayeng gitu. Makanya aku langsung dadi gitu. Kalau sama orang baru jaim ya. Masa kita ketemu Pak Jokowi saya kayak gini.
bahaya nanti. Tapi siapa tahu malah jadi Siapa? mitranya loh Mbak. Jangan Mas, gimana Masnya? Loh kan siapa Saya tahu. nggak punya kemampuan lebih buat bikin itu. Itu loh Mas, nanti kalau saya punya program diajuin, pakai duit negara saya yang dapat lagi. benar. Dikirain saya manfaatkan jabatan loh. Terus Mas. Terus lanjut ya, ini tadi kan udah sempat menyinggung soal suaminya dari Mbak Ozi sendiri. Itu kenal pertama sama suaminya itu gimana sih Mbak? Kenal pertama, Ceritanya, oh. dia waktu itu ngerjain satu festival, namanya Festival Film Dokumenter. Dia festival tahunan di Jogja. Terus aku kebetulan ngurusi Binale Jogja. Jadi dia event seni rupa 2 tahunan. Dan itu kebetulan tempatnya sama di Taman Budaya Yogyakarta. Meskipun kami alma maternya sama, dia lulus kuliahnya benar, saya enggak. Tapi karena bertemu di situ ya jodoh nggak ada yang tahu kan kayak gitu ya Mas. Iya, jadi ya gitu Mas. Kok bisa kesengsem gitu sama mas suami itu gimana Mbak? Soalnya dia orangnya tenang. Dia orangnya tenang, dia orangnya sopan, tidak gerasa gerusu, sangat berkebalikan dengan saya. Berarti mas suami yang menenangkan Mbak? Bener, kemarin tuh aku sempat panik banget loh, karena semua orang tuh kan kayaknya anu ya, apa jenenge niteni aku, terus apa handphone berdering terus, aku ki sampai bingung gitu. Ki aku ki kok kayak DPO tau. Aku bingung ya, ada tipe buronan. Jadi kalau tiap ada telepon masuk gitu, apa nomornya nggak ada namanya, cuma nomor doang, langsung tak kasih suamiku. Aku nggak mau tahu itu siapa gitu loh, karena bayanganku tuh aku tuh nggak pernah punya situasi yang begitu loh. Diburu-buru sesuatu, tiba-tiba semua orang merhatiin gitu. Kalau di panggung kan gelap penontonnya, yang terang kan cuma panggung doang. Ini saya pede-pede aja. Begitu ketemu ya Mas, gitu nggak enak gitu Mas. Pengalaman sama mas suami ini Mbak, yang paling mengesankan pas dulu pacaran atau pas awal-awal nikah itu apa itu? Ada pengalaman yang nggak terlupakan apa enggak? Pengalaman yang nggak terlupakan adalah waktu itu dia memulai pekerjaannya di Jakarta, sempat ada kerjaan gitu. Iki apa ya? Ya iki sweet moment menurutku sih. Jadi waktu itu saya pentas di Erasmus Swiss di Kedutaan Belanda. Dia juga kebetulan pas posisi di sana karena lagi ngerjain satu produksi. Sepatunya tuh karena sepatu kulit, kakinya luka dan dia harus ganti sepatu. Terus gaji pertama saya waktu itu manggung, tak belikan sepatu dia. So sweet banget Mbak. Iya, so sweet banget. So sweet Terus banget. karena di Jakarta kami tidak punya kendaraan, kami naik bis umum sepanjang Jakarta. Itu tahun berapa sih Mbak? Tahun berapa ya? 2011 atau 2012 kayak gitu. Gitu Mas. Ya susah bareng nggak apa-apa gitu. Yang penting membangun ya Mbak. Terus giliran dia gajian dia beliin saya, bagus kan? Harus itu. Benar. Kalau biasanya kalau pacaran ini spotnya di mana sih Mbak? Spotnya di angkringan, terus kadang-kadang nonton musik, terus nonton pertunjukan tentu saja, terus pit-pitan, pit-pitan bareng, terus apa kemana lagi ya? Ya gini-gini nongkrong gitu. Terus kalau dia lagi ada kerjaan tak sampai ke tempatnya. Dia juga begitu, kalau saya lagi ada kerjaan dia nyamperin ke tempat saya, bawa bekal apa bawa sesuatu. Oh so sweet banget ya kita ya. Kok kita so sweet banget malah. Iya, tapi yang ngono ya Mas. Dan itu sebenarnya tidak kami sadari. Yang tanpa disadari bahwa seperti itu ternyata membangun satu sama lain untuk saling menjaga, saling sayang, saling support itu begitu. Kalau hubungan Mbak Ozi sendiri sama anaknya itu gimana Mbak? Dekat banget. Tapi dia lebih dekat sama bapaknya. Soalnya aku galak. Aku orangnya agak misal nih kalau hal-hal yang krusial ya soal kedisiplinan waktu, soal apa tuh namanya ngedidik anak. Misal makan harus benar gitu. Makan harus benar tuh maksudnya makan seporsi yang itu memang harus habis gitu misal. Kalau kebetulan dia agak keberatan tuh aku agak maksa. Harusnya nggak boleh ya. Maaf ya perkumpulan ibu-ibu. Saya nggak bermaksud melakukan kekerasan sama anak, tapi percayalah maksud saya baik. Tapi itu sering sih, ya itu justru malah saya merasa bahwa
suami adalah partner itu begitu. Dia kemudian tahu maksud saya. Kalau saya udah capek nyuapin, gantian dia yang nyuapin. Jadi saling melengkapi ya Mbak antara Mbak Ozi dan Mas. Karena tanggung jawab rumah itu sebenarnya bersama. Tanggung jawab anak adalah tanggung jawab bersama gitu, Mas. Oke Mbak, ngomong-ngomong soal Jogja nih kan Mbak Ozi juga udah lama di Jogja nih kan. Dari SMP. Dari SMP berarti udah 2001. udah bertahun-tahun nih, Mbak. Aku SMP 2001 loh. Iya enggak deh. Oh iya benar-benar. Aku tadi. Iya terus Mas. Kalau tempat-tempat di Jogja yang paling difavoritkan sama Mbak Ozi di mana? Favorit Jogja tuh aku di sini lumayan favorit. Di Kedai Kebun Forum. Habis ini pada datang ke sini nih Mbak. Harus. Harus ya. Saya biasanya kan Mbak Ozi udah viral nih, biasanya ngikut yang viral-viral gitu. Iya, ini lumayan favorit. Terus ada beberapa angkringan yang kami favoritkan juga. Itu di dekat rumah mertua. Anak kebetulan deket sama rumah mertua. Terus langganan nasi goreng di daerah dekat rumah mertua juga. Itu daerah mana Mbak? Daerah Ngadi Sorian. Ngadi Sorian. Apa tuh namanya? Ya, daerah situ. Kalau kenakalan yang pernah dilakukan sama Nakal loh, Mas. Mbak Ozi ini kayak gimana? Kan tadi bilangnya kayak apa namanya? Kayak orangnya itu gimana ya? Ngeyel. Ngeyel kayak gitu. Apakah ada masa-masa SMP yang udah pindah sini kan asrama juga tuh Ya. ada yang Kenakalannya, jadi aku tuh nggak pernah merasa aku nakal sih ya. Waktu itu tapi ada satu sih, aku orangnya telatan sekolah. Padahal asramaku itu cuma depan sekolah. Terus itu gara-gara karena sukanya menunda-nunda suatu, itu nggak bagus. Nah, disiplin sama diri sendiri kurang, kebetulan ketemu sama aktor studio tadi beasiswa, nggak bisa kayak gitu. Nah, itu kemudian yang jadi catatan terbesar buatku sih. Kalau janjinya jam 8, ya jam 8 kurang 5 sudah harus datang. Gitu, Mas. memang pengalaman mendewasakan juga buat Mbak. Harus gitu dong, masa tambah umur nggak ada yang nambah baiknya. Gitu. Terus kalau untuk sosok inspiratif yang menurut Mbak Ozi paling mengena buat Mbak Ozi itu siapa sih sebenarnya? Semua orang sih sosok inspiratif sih buatku. Kalau ada yang masyarakat menilainya buruk, buruknya kan sebenarnya dengan sudut pandangnya apa, asal masih berada di batas moral dan agama ya, itu bagus. Semua orang inspiratif, masing-masing lah. Semua punya kelebihannya masing-masing, semua punya orang kekurangan sih, keterbatasannya masing-masing. Jadi ya semua orang inspiratif buatku. Untuk momen membahagiakan Mbak Ozi selama hidup yang sampai sekarang menurut Mbak Ozi paling suka itu apa gitu? Yang paling membekas di memori gitu? Banyak sih sebenarnya. Tapi gaji pertama saya main teater, tak beliin perlengkapan haji bapak ibu gitu. Gitu Mas. Kok kayaknya momen sama orang tua tuh nggak bisa dibaleni ya. Tapi kalau golek duit tuh pasti bisa dibaleni gitu. Iya kan? Selama masih mau usaha. Makanya jangan jadi pemalas. Gitu Mbak, ngomong pakai gaya budejo lagi juga. Jangan dong, bayarnya mahal. Ora rawas aku gojek lho gitu. Terus Tapi soal ini sangat terngiang-ngiang gitu loh Mbak. Pas Iya. nonton, kan saya udah nonton 2 kali sih. Baru 2 kali mungkin nonton lagi. Dan itu setiap nonton kok jadi ketawa. Bahkan pas nonton sama orang rumah juga banyak. juga tidak ketawa. Tapi percayalah setiap aku nonton aku juga ketawa sebenarnya Mas, kayak ya ampun nih ibu senora ini ya. Apalagi waktu Pak Polisi itu loh. Karena aku ngebayanginnya si Butejo itu ada situasi, ada sisi-sisinya yang kekanaan karena dia ngotot karepe dhewe gitu loh. Jadi ya lucu aja. Itu polisinya dicokot beneran nggak? Dah, dong. Tapi kan sempat viral kan video yang ibu-ibu itu kan nyokot polisi itu loh ditilang tapi dia nggak terima, dicokot polisi ini nganti bekas gitu loh. Itu mungkin Terinspirasi dari itu katanya. Memang diambil dari situ memang adegannya, bener. Makanya tak cokot tenan loh gitu tuh. Gitu. kalau kenangan yang paling sedih yang dialami oleh Mbak Ozi yang paling Kehilangan orang-orang tersayang. Ya bapak, ya ibu, ya kakak, tapi ya setiap ada yang datang mesti ada yang pergi. Jadi ya disikapi dengan ya prosesnya harus begitu.
gitu. Jadi lek kelaran-laran ki yo boleh nangis boleh gitu. Tapi jangan sampai MSOO gitu. Mikir sing ora-ora. Gitu, Mas. Oke, itu tadi sedikit obrolan, sedikit kan Mbak tadi. Mau ada lagi Oh, nggak? sedikit ya. Ya, Boleh. soalnya kalau saya sebenarnya masih banyak sih Mbak yang bisa diulik dari sosok Iya. Mbak Ozi ini, apalagi kan nanti setelah ini mungkin Mbak Ozi akan next step kan, dia akan mungkin kalau sekarang masih menjadi Mbak Luang. Ozi yang sekarang, mungkin besok semakin sibuk-sibuk gitu kan kita nggak Iya. tahu. Dan Oh iya. makasih banget Mbak Ozi udah menyempatkan waktu Saya buat yang terima suara. kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Tapi ocehan- Semoga ada faedahnya, ya kan, buat dipelajari bersama. Buat catatan saya juga gitu, bahwa ya hidup tuh nggak gampang. Memang tidak gampang, tapi bukan berarti kita berhenti buat ikhtiar, buat berusaha gitu. Dan doa yang kenceng ya. Gitu. Yang kenceng itu maksudnya yang terus-terusan apa yang Ya terus-terusan, jangan ngerongrong loh, ya, jangan ngerongrong. Gitu. Mbak, oh ya jangan lupain suara ya Mbak mungkin kalau nanti Mbaknya udah semakin mungkin jadi artis internasional Aduh. mungkin. Jangan lupain suara gitu. Enggak, Mas, tenang aja. Saya enggak akan, saya tetaplah saya. Apa, tidak ada yang pernah berubah dari saya. Berubahnya adalah orang-orang niteni saya, udah gitu aja. Saya tuh bentuknya ya gini-gini aja. Hobinya gojek receh, terus kadang-kadang suka celokopannya kayak gitu. Kayak apa? Ya gitu-gitu tadi loh. Kadang-kadang orang tuh kalau yang baru kenal tuh kayak, loh, ini orang kok gitu banget sih gitu. Loh, itu gojek gitu loh. Gitu. Makanya pertama kali ketemu orang aku biasanya malah bukan pemalu, bukan jaim juga sih, lebih ngelihat ini bisa nggak ya diajak gojek gitu loh. Masa Pak Jokowi tak ajak gojek. Nah ya udah Mbak, semoga nanti kedepannya Mbak Ozi bisa next step. Jadi kita bisa lihat Mbak Ozi di film yang lebih banyak lagi, yang lebih Amin. atau mungkin nanti bisa collab dengan Mas Suami filmnya gitu. Sudah pernah. Udah pernah. Film pendeknya dia itu saya yang main. Dan itu mungkin besok nggak cuma film pendek tapi akan film yang panjang sampai berepisode-episode mungkin Mbak. Waduh, lah sinetron katanya enggak nerima kata nggak manajer nerima. saya. Tapi ya enggak tahu ya. Enggak rezekinya tahu loh, ya Mbak, siapa rezekinya gitu. tahu. Oke, sahabat suara itu tadi. Sahabat suara. Coba Mbaknya aja yang closing. Doh, saya. Waduh, saya enggak Atau dibilang. closing statement dulu. Apa ya? Ya Masnya aja lah. Ya, terima kasih untuk Mbak Ozi yang sudah meluangkan waktunya. Hari ini bisa bertemu langsung dengan sosok yang sedang viral. Ini deg-degan banget sih aslinya. Kelihatan kok, Mas. Iya. Deg-degan banget dan semoga setelah ini kita bisa Jadi biar ngasih solusi dalam hidup gitu kan. Jadi wong ki sing solutif gitu ya. jadi wong sing solutif nek kata betul. Dadi wong ki sing solutif. Ora mung isane ngritik wae. Wah, mantap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye sahabat suara.